Thierry Henry rahasia gelap di balik senyuman sang legenda Arsenal. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik senyum anggun Thierry Henry, sang legenda Arsenal, tersimpan kisah penuh luka, pengkhianatan, dan rahasia yang jarang terungkap. Publik hanya mengenalnya sebagai striker elegan dengan gol-gol indah yang memabukkan dunia, tetapi sedikit yang tahu bahwa di balik sorotan kamera, Henry pernah mengalami masa-masa kelam, nyaris hancur secara emosional, bahkan mempertanyakan arti kejayaan yang ia raih. Apakah sosok yang dielu-elukan jutaan fans di seluruh dunia ini benar-benar hidup dalam kebahagiaan? Atau ada rahasia pahit yang selama ini ia sembunyikan? Ketika berbicara tentang Arsenal, nama Henry selalu menjadi yang pertama disebut. Ia adalah simbol kejayaan era Invincibles, satu-satunya tim yang tak terkalahkan di Premier League musim 2003 hingga 2004. Namun, perjalanan Henry menuju puncak tidaklah semulus yang terlihat di lapangan hijau. Dari masa kecilnya yang keras di Les Ulis, Prancis, hingga ketidakadilan media Inggris yang kerap meragukan loyalitasnya, Henry selalu terjebak dalam pertarungan batin antara popularitas dan kehormatan. Bahkan, kepergiannya dari Arsenal menuju Barcelona pada 2007 sempat menimbulkan spekulasi. Apakah ia meninggalkan Arsenal karena ambisi, atau karena luka yang selama ini ia pendam? Di Indonesia, nama Henry masih menjadi legenda yang tak tergantikan. Banyak fans Arsenal di tanah air yang menempatkannya di hati sebagai simbol keindahan sepak bola. Tetapi jika mereka tahu sisi gelap hidupnya, apakah pandangan itu akan tetap sama? Ada satu pengakuan Henry tentang masa-masa paling gelap dalam hidupnya yang membuat dunia terdiam, sebuah cerita yang tak pernah diceritakan di balik sorak-sorai stadion. Inilah kisah tentang ketenaran, pengkhianatan, dan perjalanan emosional Thierry Henry, sebuah kisah yang mungkin akan mengubah cara Anda melihat seorang legenda. Thierry Daniel Henry lahir pada 17 Agustus 1977 di Les Ulis, sebuah wilayah pinggiran kota Paris yang keras dan penuh tantangan. Di sanalah, di jalanan yang kasar dan penuh cerita perjuangan, bakat sepak bola Henry ditempa. Meski lahir dari keluarga imigran asal Guadeloupe dan Martinique, darah juang yang mengalir dalam dirinya tidak pernah surut. Dari kecil, Henry sudah akrab dengan diskriminasi dan stereotip terhadap warga kulit hitam di Prancis. Namun, alih-alih menyerah, ia menjadikan itu sebagai bahan bakar untuk membuktikan dirinya. Jalan menuju panggung dunia dimulai saat ia direkrut oleh AS Monaco pada usia remaja, di bawah asuhan pelatih legendaris Arsène Wenger. Pada era 1990-an, nama Henry mulai mencuri perhatian di Prancis. Namun, sorotan besar datang ketika Wenger, yang saat itu menangani Arsenal, membawanya ke London pada 1999 dengan harga 11 juta pound. Saat itu, banyak yang meragukan langkah ini. Bagaimana mungkin seorang pemain yang gagal bersinar di Juventus tiba-tiba menjadi tumpuan klub besar Premier League? Keraguan itu berubah menjadi pujian tiada henti setelah Henry beradaptasi dengan cepat, menjelma menjadi striker haus gol yang mematikan. Setiap sentuhan bola di kakinya seperti tarian, setiap tembakannya bagai lukisan seni yang menghipnotis. Arsenal, dengan Henry sebagai ujung tombak, merajut era kejayaan yang hingga kini sulit ditandingi. Musim 2003 hingga 2004 menjadi saksi ketika tim, The Invincibles, menorehkan sejarah dengan tak terkalahkan sepanjang kompetisi Premier League. Henry bukan hanya menjadi top scorer klub, tetapi juga ikon global, wajah Arsenal di seluruh dunia. Namun, di balik senyum kemenangannya, Henry menyimpan rasa frustrasi mendalam. Tekanan media Inggris yang seringkali kejam, konflik internal di ruang ganti, hingga rumor tentang ketidakpuasannya dengan manajemen klub mulai muncul ke permukaan. Keputusan Henry untuk meninggalkan Arsenal pada 2007 menuju Barcelona bukanlah sekadar langkah karir biasa. Banyak yang percaya ada luka lama yang memaksanya pergi. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Henry kecewa dengan kebijakan transfer klub yang membuat Arsenal kehilangan banyak pemain kunci. Ada pula desas-desus tentang perselisihan yang tidak pernah terungkap di ruang ganti. Bagi para fans di Indonesia, momen ini adalah pukulan besar. Mereka yang telah lama memuja Henry di Arsenal merasa kehilangan ikon yang membangun cinta mereka terhadap klub. Namun, kepergian itu juga membuka lembaran baru dalam hidup Henry. Bersama Barcelona, ia meraih puncak kesuksesan dengan memenangkan treble pada 2009, sebuah prestasi yang mungkin tidak akan pernah ia raih jika tetap bertahan di London. Meski demikian, rasa cintanya pada Arsenal tidak pernah pudar. Ia kerap menyebut Arsenal sebagai rumah yang membesarkannya, bahkan setelah ia pensiun. Tetapi di balik semua pujian itu, Henry pernah mengungkapkan bahwa hidupnya tidak selalu berjalan indah. Ia mengaku pernah berada di titik di mana ketenaran justru membuatnya merasa kesepian, tertekan, dan terjebak dalam citra yang dibentuk media.
Sosok Henry di mata masyarakat Indonesia bukan hanya sekadar legenda sepak bola. Ia adalah inspirasi tentang bagaimana kerja keras, ketekunan, dan keindahan permainan bisa melahirkan keabadian. Namun, jika kita menyelami lebih dalam, ada sisi manusiawi dari Henry yang jarang terlihat. Kegagalan, tekanan mental, hingga rasa dikhianati oleh sistem sepak bola modern, semua itu membentuk kisah kompleks yang menambah lapisan pada figur sang legenda. Kisah Thierry Henry adalah perpaduan sempurna antara kejayaan dan kejatuhan emosional, sebuah drama nyata di panggung sepak bola dunia. Karirnya di Arsenal dimulai dengan keraguan. Saat pertama kali didatangkan dari Juventus pada 1999, banyak yang menilai Henry hanyalah pemain sayap cepat tanpa naluri pembunuh di kotak penalti. Namun, di tangan Arsene Wenger, ia berubah total. Wenger melihat potensi Henry sebagai striker modern yang tidak hanya cepat, tetapi juga cerdas dalam mencari ruang. Hasilnya, dalam hitungan musim, Henry menjadi mimpi buruk bagi para bek lawan. Awal abad ke-21 menjadi era emas Henry. Ia meraih gelar top scorer Premier League 4 kali dan membantu Arsenal meraih 2 gelar Liga. Puncaknya adalah musim 2003 hingga 2004, ketika Arsenal mencatat sejarah dengan menjadi juara tanpa sekalipun menelan kekalahan. Setiap gol yang dicetak Henry pada musim itu seolah menjadi bagian dari sebuah lukisan indah yang mengabadikan Arsenal sebagai The Invincibles. Namun, di balik euforia itu, Henry mulai merasa bahwa klub tidak lagi mendukung ambisinya. Keputusan manajemen menjual pemain-pemain penting seperti Patrick Vieira dan Robert Pires menjadi awal retaknya kepercayaan Henry pada klub. Kemunduran Arsenal di kompetisi Eropa juga menjadi titik frustrasi. Kekalahan dari Barcelona di final Liga Champions 2006 adalah luka mendalam yang tak pernah sembuh bagi Henry. Pada pertandingan itu, Henry tampil heroik, tetapi kalah oleh strategi dan kekuatan tim raksasa Spanyol. Kegagalan tersebut memunculkan rumor bahwa Henry tidak lagi percaya Arsenal mampu memberikan panggung untuk ambisinya memenangkan Liga Champions. Perselisihan dengan manajemen dan tekanan media Inggris yang terus menyorot kehidupan pribadinya membuat Henry semakin tertekan. Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa ia mengalami kelelahan mental yang serius. Tahun 2007 menjadi titik balik. Keputusan Henry pindah ke Barcelona sempat membuat fans Arsenal patah hati. Banyak yang menganggap langkah itu sebagai pengkhianatan, meskipun Henry berulang kali menegaskan bahwa ia pergi untuk mencari tantangan baru. Di Barcelona, awalnya Henry juga mengalami kesulitan beradaptasi. Gaya bermain Barca yang mengandalkan tiki-taka membuatnya harus menyesuaikan diri, bahkan sempat dianggap hanya sebagai pelengkap bintang-bintang lain seperti Ronaldinho dan Samuel Eto'o. Namun, seperti biasa, Henry membuktikan dirinya. Pada musim 2008 hingga 2009, ia menjadi bagian penting dari trio maut bersama Lionel Messi dan Eto'o, membawa Barcelona meraih treble bersejarah, La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions. Meski sukses di Spanyol, bayangan masa lalu di Arsenal terus menghantuinya. Henry kerap menyebut bahwa keputusan meninggalkan Arsenal adalah salah satu yang paling sulit dalam hidupnya. Ia bahkan kembali secara singkat ke klub London tersebut pada 2012 dengan status pinjaman, mencetak gol penutup yang penuh emosi, seolah menegaskan bahwa cintanya pada Arsenal tidak pernah mati. Namun, di balik semua itu, Henry menyimpan perasaan terluka terhadap media yang kerap memojokkannya. Dalam sebuah wawancara, ia pernah berkata bahwa popularitas adalah pedang bermata dua yang membawanya ke puncak kejayaan, tapi juga merenggut ketenangan hidupnya. Setelah pindah ke MLS bersama New York Red Bulls, Henry mulai membuka diri tentang sisi gelap karirnya. Ia mengaku pernah merasa tertekan karena dianggap sebagai ikon yang harus selalu sempurna. Padahal, di balik layar, ia adalah manusia biasa yang merindukan kehidupan normal. Banyak rumor tentang kegagalan rumah tangga Henry, yang diperburuk oleh sorotan media, menambah beban emosional di masa akhir karirnya. Namun, semua itu tidak bisa menghapus warisan yang ia tinggalkan. Lebih dari 350 gol di level klub, Piala Dunia 1998, Euro 2000, serta status sebagai top scorer sepanjang masa Arsenal. Di balik senyum elegan Thierry Henry yang selalu terpampang di lapangan, ada sisi gelap yang jarang diungkapkan. Dunia melihatnya sebagai pahlawan Arsenal, ikon Prancis, dan salah satu striker terbaik sepanjang masa. Namun, Henry sendiri pernah mengakui bahwa puncak kejayaan tidak selalu seindah yang terlihat. Dalam beberapa wawancara, ia menyebut bahwa masa-masa terbaik dalam karirnya justru menjadi masa-masa paling sepi dalam hidupnya. Ketika semua orang memuji saya, ketika saya berada di atas, itulah momen di mana saya merasa paling sendirian, kata Henry suatu ketika. Kata-kata ini menggambarkan tekanan luar biasa yang ia rasakan.
Salah satu momen paling kontroversial dalam karir Henry terjadi pada 2009, ketika ia terlibat dalam insiden handball saat laga playoff kualifikasi Piala Dunia antara Prancis dan Republik Irlandia. Bola yang disentuh tangannya mengakibatkan gol penentu yang mengirim Prancis ke Piala Dunia 2010. Dunia sepak bola geger. Henry, yang sebelumnya dianggap gentleman di lapangan, tiba-tiba menjadi sosok yang dibenci oleh banyak orang. Media mencercanya habis-habisan, fans Republik Irlandia menuntut pengulangan pertandingan, bahkan ada politisi yang ikut angkat suara. Henry, yang biasanya tenang, akhirnya hancur oleh kritik ini. Dalam sebuah wawancara, ia berkata dengan getir, "Saya bukan wasit. Saya bukan orang yang memutuskan gol itu sah atau tidak. Tapi semua orang melihat saya seolah-olah saya penjahat." Selain itu, kehidupan pribadinya pun tak luput dari sorotan. Perceraian Henry dengan istrinya, Claire Mary, pada 2007 menjadi bahan gosip besar di media Inggris. Tuduhan perselingkuhan dan konflik rumah tangga membuat Henry semakin terpojok. Bagi seseorang yang terbiasa menjaga privasi, gempuran berita miring itu terasa seperti serangan pribadi yang tak ada habisnya. Di tengah semua skandal itu, Henry tetap harus tampil sebagai pahlawan di lapangan, mencetak gol, dan menahan perasaan rapuhnya sendiri. "Orang-orang mengira saya ini mesin pencetak gol, padahal saya hanya manusia biasa yang juga bisa jatuh," ujarnya. Media Prancis pun tidak selalu ramah padanya. Meskipun Henry berjasa membawa Prancis juara Piala Dunia 1998 dan Euro 2000, kritik pedas sering diarahkan kepadanya, terutama ketika performa tim menurun. Ada masa ketika publik menganggap Henry terlalu Arsenal-sentris dan tidak sepenuhnya berjuang untuk tim nasional. Tuduhan ini membuat Henry merasa tidak dihargai di tanah kelahirannya sendiri. "Kadang saya merasa lebih dicintai di luar negeri daripada di Prancis," ungkapnya dalam satu wawancara emosional. Di balik semua drama ini, ada satu kisah pribadi yang jarang diketahui. Henry pernah mengalami depresi ringan setelah kepergiannya dari Arsenal. Ia merasa telah meninggalkan keluarga yang membesarkannya, hanya untuk masuk ke dunia yang penuh tekanan di Barcelona. Meskipun akhirnya sukses di sana, proses adaptasi awal di Spanyol membuatnya sering merasa sendirian. Ia harus membangun ulang kepercayaan dirinya di tengah sorotan publik yang tidak pernah berhenti. Namun, di tengah badai kontroversi dan rasa sakit itu, Henry selalu kembali kepada satu hal, kecintaannya pada sepak bola. Gol-golnya adalah bahasa hati, caranya melawan dunia yang kejam. Bahkan saat dihujat karena handball 2009, Henry tetap menatap kamera dengan ketegasan. "Saya tidak sempurna, tapi saya selalu bermain dengan hati saya." Media dan publik pun akhirnya melihat sisi manusiawi Henry. Banyak penggemar, terutama di Indonesia, yang justru semakin menghormatinya karena keberanian untuk jujur. Henry tidak pernah berpura-pura menjadi pahlawan sempurna. Ia adalah legenda yang dibentuk bukan hanya oleh kemenangan, tetapi juga oleh luka dan kontroversi. Jika kita melihat perjalanan Thierry Henry, sulit untuk tidak mengakui bahwa ia adalah sosok yang luar biasa kompleks. Sebagai legenda Arsenal, Henry bukan hanya sekadar mesin pencetak gol, tetapi juga simbol keindahan permainan. Namun, di balik semua kesuksesan itu, ada sisi lain yang sering terlupakan, luka batin, tekanan media, hingga skandal yang membayangi karirnya. Dari perspektif kami, kisah Henry adalah potret nyata bahwa bahkan legenda pun bukan makhluk tanpa celah. Kejayaan yang ia raih di atas lapangan harus dibayar dengan kesepian, gosip, dan serangan publik yang tidak pernah henti. Saluran ini percaya bahwa Henry adalah contoh sempurna tentang bagaimana seorang atlet bisa tetap menjadi ikon meskipun tersandung skandal. Insiden handball 2009, perceraian pahit, hingga tekanan mental bukanlah hal yang mudah dihadapi. Namun, Henry selalu memiliki satu senjata yang tidak pernah bisa direnggut siapapun, kelas. Bahkan dalam momen terburuknya, ia selalu membawa diri dengan cara yang elegan, tanpa banyak drama atau balas dendam terhadap media yang menyerangnya. Hal ini yang membuat banyak fans, termasuk di Indonesia, tetap memujanya hingga hari ini. Dari sudut pandang fans Arsenal di Indonesia, Henry adalah alasan mengapa banyak orang jatuh cinta pada sepak bola Inggris. Gerakannya yang halus, gol-gol brilian, dan caranya memimpin di lapangan menjadi inspirasi generasi muda. Tapi apakah mereka tahu sisi gelap dari legenda ini? Bahwa ia pernah merasa ditinggalkan oleh klub, merasa tidak dicintai di tanah kelahirannya, dan berjuang melawan depresi? Mungkin sebagian tidak, tapi itulah yang membuat kisah Henry semakin istimewa. Dia bukan hanya legenda karena gol-golnya, tetapi karena keberanian untuk melewati badai kehidupan.
Kami percaya bahwa melihat Henry hanya dari sisi kejayaannya adalah kesalahan. Ia adalah bukti bahwa manusia, betapapun hebatnya, tetap memiliki sisi rapuh. Namun, justru dari kerapuhan itu muncul kekuatan yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan Anda? Bagaimana Anda melihat Thierry Henry? Apakah Anda melihatnya sebagai pahlawan tanpa celah, atau sebagai manusia biasa yang kebetulan memiliki bakat luar biasa? Apakah skandal handball mengubah cara Anda menilai dirinya, atau Anda tetap menganggapnya sebagai legenda sejati? Bagi saluran ini, Henry akan selalu dikenang bukan hanya karena gol-golnya, tetapi juga karena kejujurannya dalam menghadapi hidup. Ia tidak pernah berusaha menutupi kelemahannya, bahkan mengakui bahwa ketenaran bisa menjadi kutukan. Inilah yang membuat kisahnya begitu menyentuh, begitu nyata, dan relevan dengan siapa saja yang pernah merasakan tekanan untuk menjadi sempurna. Beberapa kisah memang tidak pernah seharusnya diketahui semua orang. Namun sekarang, Anda sudah tahu rahasia yang selama ini tersembunyi di balik kemilau karir Thierry Henry. Ia bukan hanya legenda yang memukau ribuan penonton di Stadion Emirates, bukan hanya bintang yang mengangkat trofi-trofi bergengsi di seluruh dunia. Ia adalah manusia yang pernah jatuh, terluka, dan berjuang di balik bayang-bayang gemerlap dunia sepak bola. Warisan Henry tidak hanya terukir dalam angka gol atau gelar yang diraihnya, tetapi juga dalam pengaruhnya yang abadi bagi budaya sepak bola. Di Indonesia, di mana jutaan fans masih menyimpan namanya dalam hati, kisah Henry mengajarkan bahwa di balik setiap sukses besar, ada perjuangan yang tak terlihat. Ia membuktikan bahwa kegigihan dan cinta pada apa yang kita lakukan bisa mengalahkan segala rintangan, meskipun jalan yang ditempuh penuh liku dan terkadang penuh luka. Masa lalu Henry adalah cerita tentang keberanian menghadapi kegelapan, tentang bagaimana seorang pria biasa bisa menjadi legenda. Dan meskipun karirnya telah usai, gema kisahnya tetap hidup dalam kenangan para penggemar yang merindukan sepak bola penuh seni dan jiwa. Kini, saat Anda menutup cerita ini, mungkin ada bisikan kecil yang mengingatkan, beberapa rahasia memang tidak seharusnya terungkap, tapi sekali Anda mengetahuinya, dunia tidak akan pernah sama lagi. Thierry Henry bukan hanya nama, melainkan legenda yang membawa warna dan emosi dalam setiap pertandingan. Kisahnya adalah pelajaran abadi tentang kemanusiaan, ketenaran, dan cinta pada sepak bola. Dan seperti yang selalu kami katakan, beberapa cerita memang tidak seharusnya diketahui semua orang. Tapi sekarang, Anda tahu.